Nah, Mas D itu sempat menggambarkan sosok atau ya entitas ya yang berhubungan dengan kasus itu, tepatnya korbannya ya Mas D tadi ya. Kasihan sebenarnya, sedih. Kalau orang sedih nangis itu kan kayak pengen dikuatkan gitu ya. Iya. Pengen ini megang tangan saya seperti itu. Halo, saya Stefani. Saya sudah forensik dan saya melihat apa yang tidak. Halo semuanya, salam rahayu. Balik lagi di channel Dr. Stefani. Nah, sekarang teman-teman udah ngeliat ya, saya bersama seorang teman, di mana teman saya yang datang kali ini adalah seseorang yang punya kelebihan istimewa. Ya, dia ini seorang ilustrator atau tukang gambar, tapi dia punya keunikan yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Nah, teman saya ini terkenal karena bisa melukis makhluk gaib. Ya. Kalau teman-teman sering nonton channel YouTube Kisah Tanah Jawa, pasti kenal dengan teman saya ini. Dia adalah Mas D. Salam rahayu. Apa kabar Mas D? Kabar baik, gimana Dr. Stefani? Sehat, ya. Saya grogi. Tenang aja Mas, kita ngobrolnya santai aja kok. Soalnya vibes-nya ini kalau ketemu dokter itu kan di klinik, di ini. Apalagi ini kayak ruang interogasi. Iya. Tenang-tenang, ini nggak diinterogasi kalau kita ngobrol santai. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini yang sebenarnya belum tahu Mas D ini tuh siapa sih sebenarnya di Kisah Tanah Jawa itu. Iya. Bisa memperkenalkan diri dulu Mas D, silakan. Ya, salam rahayu. Perkenalkan saya Kakak D. Saya sebagai seorang ilustrator dan konten kreator di Kisah Tanah Jawa. Seperti itu. Saya orang macam apa ya? Dari umur kanak-kanak, saya sudah mengenal passion saya untuk melukis, menggambar. Kemudian pada usia sekolah, bakat itu bukan bakat ya, minat itu terus saya lakukan sembari ada pembelajaran akademis di sekolah. Tapi ketika saya di SMA, saya sudah minta untuk fokus di belajar khusus seni rupa seperti itu. Kemudian ketika setelah lulus kuliah, saya menemukan salah satu dunia yang baru seperti itu ketika saya ketemu dengan si Om kita kenal ya, Om Hao seperti itu, yang Masya Allah itu. Kemudian saya dikenalkan dengan perspektif yang sebelumnya saya anggap itu kan halusinasi, itu kan imajinasi saja. Nah, ketika saya terjun ke dunia itu, kemudian saya melakukan beberapa experience, baik yang ada di Kisah Tanah Jawa maupun di luar itu, akhirnya itu jadi kebiasaan sampai sekarang. Karena itu dilakukan terus-menerus, sehingga ya jadi habit yang saya nikmati sampai hari ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman udah baca buku Kisah Tanah Jawa, mulai dari Pocong Gundul sampai yang terakhir apa ya? Sihir Mesir. Ada Sihir Mesir Tanah Jawa sama Setan-Setan Non Gugat. Nah, itu ilustrasinya semua adalah karyanya Mas D. Tadi sebelum mulai syuting, saya tuh sempat cerita ke Mas D tentang sebuah kasus atau kejadian yang cukup menghebohkan. Nah, Mas D itu sempat menggambarkan sosok atau ya entitas ya yang berhubungan dengan kasus itu, tepatnya korbannya ya Mas D tadi ya. Nah, kasus itu ya nanti akan Mas D kasih lihat gambarnya. Ya, tapi nanti ya. Nah, sebelumnya kita ngobrol dulu ya Mas D tentang ya explore dulu gimana kemampuannya, terus juga ceritanya di awal seperti apa. Buat supaya teman-teman tahu dulu. Nah, kalau Om Hao itu kan kemampuannya ya ada istilahnya ya retrokognisi. Nah, kalau kemampuan Mas D ini menggambar makhluk gaib atau kejadian-kejadian di tempat tertentu, itu ada sebutannya nggak? Apa ya? Kalau sebutan secara resmi, saya rasa belum ada seperti itu. Saya pun menemukan
apa ya, hal itu karena eksperimen yang kita lakukan bersama sama dengan Om Hao, sehingga kalau Om Hao sempat mengatakan itu ini namanya retro drawing seperti itu. Retro drawing Untuk menggambarkan sesuatu yang pernah terjadi secara rasa yang ditarik seperti itu. Cuman kadang saya lebih nyaman menamakan sketsa dengan olah rasa seperti itu. Sketsa dengan olah Iya. rasa. Jadi sebenarnya menggambarnya ini nggak melulu soal entitas gaib ya, makhluk gaib. Iya. Tapi juga kejadian yang pernah terjadi di satu tempat. Ya, entitas astral, kejadian, kemudian pengalaman spiritual, mimpi dan sebagainya, ataupun intuisi seperti itu. Asalkan itu bisa dikonversi ke visual, saya rasa itu bisa digambarkan. Oke. Nah, sebenarnya nih kemampuan Mas D untuk menggambar makhluk gaib atau kejadian-kejadian itu awal munculnya seperti apa, Mas? Terus juga ceritanya seperti apa? Kapan tepatnya? Oke. Kalau untuk skill gambar itu memang dilatih seperti itu. Kemudian ketika saya harus menggambarkan entitas astral ataupun residual memori yang pernah terjadi, itu dilakukan pertama kali ketika saya ketemu Om Hao seperti itu. Waktu itu ada salah satu proyek yang pernah kita kerjakan, membuat buku, cuman bukunya ini buku sejarah yang untold story seperti itu. Sejarah yang kebanyakan ceritanya tidak kita dapati di buku sejarah sekolah. Termasuk sumber-sumber visualnya, baik itu foto, kemudian gambar dan sebagainya. Sehingga penulis itu membutuhkan ilustrator, tapi ilustrator yang tanda kutip seperti itu, yang harus mau menggambarkan sesuatu yang bukan hanya berasal dari cerita, tapi ikut ikut diajak jalan-jalan ke sumber dari data sejarah itu seperti itu. Kemudian kita kita melakukan beberapa eksperimen, kemudian hasilnya saya kurasikan dan saya konsultasikan ke penulis dan retrokogniser pada waktu itu Om Hao, ACC ternyata. Nah, setelah ACC kemudian kita lanjutkan ke beberapa eksperimen yang lain, lalu meluas. Tidak hanya peristiwa saja, tapi juga figur, sosok, kemudian entitas-entitas yang kadang itu juga menurut beberapa orang jadi pelaku sejarah, tapi tidak pernah tercatat karena memang itu tidak eksis di dunia nyata, tidak eksis secara darah dan daging seperti itu. Iya. Ya. Waktu pertama kali ya kemampuan untuk menggambar yang tidak biasa ini muncul, yang Mas dia rasakan apa? Tentu eksperiennya beda ketika kita menggambarkan sesuatu yang umum seperti itu. Gambar yang satu ini butuh intuisi yang jeli agar bisa membedakan mana yang itu imajinasi, halusinasi, atau itu dalam tanda kutip data halus yang itu bisa kita akses seperti itu. Kalau ditanya sekarang, saya sudah bisa membedakan seperti itu. Kalau misalnya itu imajinasi, ketika ditarik terus itu akan kabur seperti itu, ngeblur. Nah, tapi kalau itu berupa data halus, ketika itu diikutin terus, ditarik seperti kita mengimajinasikan benang layangan yang digulung terus, itu makin lama makin jelas seperti itu. Justru malah ada makin detailnya, detail gitu, ketemu cerita baru. Gitu. Oke. Jadi kadang kita tidak melulu tentang fokus ketika menggambar harus fokus, kemudian konsentrasi, tetapi lebih ke mengalir. Kemana ini benangnya seperti itu. Cuman persoalannya ketika kita makin lama menarik benang itu dalam tanda kutip, itu kan pakai energi. Energi kita makin terkuras seperti itu. Itu yang kemudian ngefek ke batin, kemudian ngefek ke pikiran, mental, sampai ke fisik. Pernah sampai sakit, Mas D? Berkali-kali. Dan terus gitu-gitu cara nyembuhinnya gimana, memulihkan tenaganya? Nah, itu dia. Karena kalau sakit secara medis, oke lah, kita ke dokter seperti itu. Cuman kadang yang saya alami ketika saya dapat
efek ya, dapat akses yang nggak enak ke fisik, itu nanti tahu-tahu sembuh sendiri, hanya butuh istirahat sama recharge seperti itu. Recharge-nya dengan? Recharge-nya kalau saya minum air putih, kemudian menghirup udara segar, sekaligus netralisir seperti itu. Jadi healingnya dengan cara gitu ya? Iya. Nah, kalau sosok yang pertama kali Mas D gambar, itu apa dan gimana ceritanya? Kalau sosok yang pertama-tama apa ya? Sebenarnya nggak semua sosok ini bisa kita ceritakan. Cuman kalau saya coba flashback yang awal-awal itu, mitos-mitos sama urban legend yang ada di Jogja dan sekitarnya, di Jawa dan sekitarnya seperti itu. Kemudian tempat-tempat yang punya cerita-cerita horor seperti itu bisa kita jelaskan nggak sih secara secara narasi, kemudian disertakan ilustrasi yang mendekati itu. Nah, itu yang jadi dalam tanda kutip latihan saya itu, pada saat awal-awal menggambar seperti itu. Jadi briefnya sudah ada, kemudian lokasinya memang sudah ada, kemudian referensinya juga sudah ada. Nah, saya tugasnya membuat data pembanding secara sketsa seperti itu. Nanti kalau misal ini lolos, ACC sama narasumber retrokognisir lolos, berarti oke, seperti itu. Nah, kalau karya retro drawing yang pertama tuh apa, Mas D? Apa ya yang beberapa sosok kolonial, kemudian peristiwa-peristiwa pada masa kolonial, termasuk begal kolonial, kemudian pembangunan infrastruktur zaman kolonial sampai tragedi-tragedi yang ada di kolonial, baik itu Belanda maupun Jepang. Oke. Dan waktu menggambar itu ada pengalaman yang itu nggak apa? Misalkan ngerasa energinya kekuras banget atau beda lah gitu atau gimana? Itu kan pertama kali nih, biasa kan pengalaman pertama pasti yang paling berkesan. Iya, jadi gimana ya ceritanya? Ada kayak template seperti itu yang saya rasakan ketika saya berlebihan dalam bekerja, dalam menggambarkan itu. Jadi pertama-tama mata itu ngeblur dulu. Jadi ketika gambar gini, lihat temannya di samping gini, kok ngeblur seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian, tapi kalau untuk melihat gambarnya itu tetap fokus. Untuk melihat yang selain gambar ngeblur seperti itu. Mungkin perasaanku aja, tapi itu terjadi berkali-kali. Kemudian kalau tetap saya teruskan, ada rasa kayak semut-semut di bagian sini. Antara dua alis ini seperti itu. Itu rasanya kayak ditekan gini, tung seperti itu. Kemudian kalau masih saya paksakan untuk melanjutkan, nanti mulai pusing. Pusing itu biasanya antara kanan atau kiri dulu seperti itu. Nah, setelah pusing, saya masih nekat melanjutkan kerjaannya itu, bagian diafragma mulai kayak ada sesuatu yang bereaksi, kemudian kayak bukan sakit perut ya, kayak mual, tapi bukan mual kayak kita mabuk kendaraan dan sebagainya, tapi rasa yang paling mendekati itu kayak mual di sekitar diafragma. Dan kalau saya tetap melanjutkan, saya akan muntah. Itu pertama kali ya? Iya. Nah, waktu Mas D ini mulai dikenal sebagai orang yang melukis hal-hal yang tidak biasa. Tanggapan teman-teman, keluarga, itu gimana? Sebenarnya kalau teman-teman keluarga itu karena sudah tahu saya seorang ilustrator, visual artist, ya dianggap biasa lah, itu gambar-gambar project dan sebagainya. Justru yang ada rasa denial itu diri saya sendiri, kayak gitu. Jadi dari sekian banyak experience, saya tarik ke logika dulu seperti ini. Seperti misalnya ketika menggambar entitas tak kasat mata. Kenapa kok ketika saya menggambar itu, kemudian dilihat sama orang lain
orang lain itu merasakan akses nggak enak yang pernah saya rasakan ketika saya gambar seperti itu, seolah-olah ya gambar itu memang membawa efek itu, radiasi itu, kok bisa seperti itu. Cuman saya belum bisa menjelaskan itu secara logika, parameternya saya bingung kayak parameter apa itu, makanya saya denial seperti itu. Kemudian karena denial itu berlangsung berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, saya capek. Nah, saya menemukan satu titik di mana ternyata ketika saya denial itu, saya mengeluarkan energi untuk denial. Oke. Nah, makanya berarti saya itu dibodohi diri saya sendiri ya. Daripada saya keluar energi banyak untuk denial, udahlah itu mau halu, mau memang itu nyata, memang itu enggak, bodo amat. Yang penting apa yang menjadi intuisi saya tuangkan ke dalam kertas. Saya rasa memang tugas seorang visual artist seperti itu. Tidak membatasi imajinasi atau experience apapun dalam proses menggambarnya. Nah, setelah itu saya lebih kayak gitu. Nah, waktu Mas D mulai ya udahlah saya terima gitu ya. Itu sempat mencari tahu lebih lanjut nggak? Misalkan membandingkan dengan mereka yang kan kok melukis gambar entitas ini kan makhluk gaib ini kan ada beberapa dulu kita lihat di acara televisi atau juga di channel-channel beberapa gitu. Mas D sempat mencari tahu nggak? Misalkan orang ini gini, kalau yang ini gini, atau mungkin kumpul dengan orang-orang dengan kemampuan yang sama dengan Mas D. Iya. Ya, mencari. Sampai sekarang sudah masih mencari. Sampai sekarang? Iya. Oh, oke. Bahkan saya pernah ke psikolog. Itu teman saya yang profesinya psikolog klinis. Saya berharap dapat jawaban penjelasan yang saintis. Tapi ternyata enggak, Mas, itu bukan kondisi psikis. Oh, tidak bisa dijelaskan secara psikolog ataupun medis. Terus ya saya bersyukur di konten kreator Kisah Tanah Jawa, kemudian beberapa proyek-proyek horor dan sebagainya, saya ketemu konten kreator yang lain, jadi bisa ada pembanding seperti itu. Saya pernah ketemu sama Mas Wisnu Hardana di DNS, saya ajak ngobrol, ternyata prosesnya nggak beda sama saya. Sama jadi, juga. Ya, saya jadi tenang seperti itu. Nah, kalau kemampuannya Mas D ini bisa nggak dihilangkan? Kalau misalkan Mas D ngobrol sama ya orang yang punya kemampuan yang sama gitu kan, kadang-kadang ya tadi kan denial tuh, apalagi udah energinya banyak kepake, ngerasain berbagai macam pengalaman, itu bisa nggak sih dihilangkan? Apa ya? Itu masih di luar kuasa saya, Dok. Masih di luar kuasa saya. Jadi saya rasa hanya Tuhan yang tahu. Cuman ketika saya obrolkan dengan teman-teman, itu sudah nggak bisa, Mas. Udah. Keputusan terbaik yang menerima gitu. Udah nggak bisa di-uninstall itu. Tapi ada nggak, Mas, orang yang pengen belajar ke Mas D tentang retro drawing ini? Misalkan, Mas D latih saya dong supaya bisa kayak Mas D gitu. Ada. Beberapa kali pernah ditanya-tanya, dimintain bantuan untuk gimana sih caranya bisa gambar kayak itu. Cuman saya tidak terlalu rekomendasikan seperti itu, karena kalau nggak kuat secara mental sama orangnya itu overthinking, nggak santuy seperti itu, ya nanti akan terbawa dengan dunianya sendiri seperti itu. Mungkin yang digambarkan tidak sebegitunya, cuman karena pikirannya yang kemana-mana, akhirnya malah meng-create hal yang seperti itu, kayak gitu. Dan takutnya malah kena kesehatan mentalnya juga ya? Kayak gitu. Pernah ada kejadian kayak gitu, Mas D? Nggak kuat, terus akhirnya dia kesehatan mentalnya kena, terus harus perlu bantuan psikiater atau psikolog gitu? Saya sendiri dulu mengkhawatirkan kondisi diri saya juga. Saya pernah, apa jangan-jangan saya itu agak kelainan mental ya, kok bisa gini, kok saya merasakan ini itu. Kan ada ya, Dok, kadang ada yang bilang ini schizophrenia, schizophrenia, halusinasi, waham, kemudian macam-macam lah seperti itu. Lalu ketika saya melanjutkan
aktivitas yang seperti ini ngefek nggak sih di mental saya, di kehidupan saya dan sebagainya. Nah, saya pernah khawatir seperti itu. Cuman karena itu proses yang cukup panjang, akhirnya ya Tuhan Maha Baik kayak gitu, menyadarkan saya bahwasanya ya mau itu benar atau tidak, ibaratnya kayak lingkaran besar segini. Pengetahuan yang diketahui manusia itu ibaratnya titik ini, tuk, seperti itu. Jadi ketika kita membatasi sesuatu yang tidak terlihat itu adalah tidak ada, itu kayaknya kok terlalu mengecilkan semua ilmu yang ada di semesta jagat raya ini kayak gitu. Jadi ya sudahlah, saya mengalir saja. Andai kata ini suatu saat terjawab, ya saya bersyukur. Masih jadi misteri pun ya itu juga ya kersaning Gusti lah, seperti itu. Hanya berserah aja. Iya. Paling gampang itulah. Nah, selain menggambar hal-hal gaib nih, yang Mas D lakukan untuk pekerjaan sehari-hari itu apa, Mas? Tetap sebagai seorang ilustrator seperti itu. Ilustrator. Nah, kalau kemampuan menggambar hal gaib ini membantu nggak, Mas, dari segi profesi sebagai ilustrator? Ya, membantu. Iya kan, ada ini ya, pasti ada dua sisi plus minus seperti itu. Yeah. Ketika itu kita latih terus, akhirnya itu bisa membantu kita seperti itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill itu. Karena kalau sekarang saya memang dominan lebih banyak di ilustrasi yang metafisik seperti itu, sehingga ya sudah sekalian saja. Kemudian konten kreator horor juga cukup ramai diminati seperti itu. Kemudian mungkin SDM dengan habit untuk menggambar yang seperti itu juga masih belum banyak. Jadi ya kenapa tidak sekalian saya seriusin seperti itu. Nah, kalau sebelum menggambar hal-hal gaib nih, Mas D ada persiapan khusus nggak? Misalkan mungkin ada ritual atau mungkin bikin sajen gitu? Iya. Ritualnya mungkin ngopi dulu biar nggak halu. Ngopi dulu. Biar kita melek. Karena kan ketika kita menggambar seperti itu, kebiasaan yang saya lakukan itu malam hari seperti itu sampai selesai, entah selesai di atas jam 12 atau mungkin sampai larut seperti itu, sehingga biar nggak ngantuk sekalian mengkondisikan mood seperti itu. Tapi kalau ritual-ritual khusus nggak ada seperti itu, hanya saja setelah gambar itu selesai malah saya yang harus evaluasi apakah ada energi yang terbawa atau ada akses-akses yang nggak bagus yang nanti bisa kena ke saya, atau itu aman seperti itu. Nah, kalau saya lihat nih hasil karya Mas D, kan ada yang hitam putih, ada juga yang berwarna. Nah, itu kenapa? Apakah karena dari segi estetika atau ada permintaan khusus, entah mungkin dari sosok yang Mas D gambar gitu ya, aku jangan diwarnain atau gimana? Iya, sebenarnya semua. Jadi gini, Dokter, ada sisi estetik memang iya seperti itu. Kemudian ada entitas-entitas atau peristiwa-peristiwa khusus yang dalam tanda kutip itu request untuk pewarnaannya monokrom seperti itu. Biasanya era-era kolonial seperti itu. Jadi kayak sosok-sosok yang ada orang Belandanya, noni-noni dan sebagainya itu lebih suka yang monokrom seperti itu. Entah kenapa. Dan itu saya dapat infonya dikonfirmasi sama orang lain seperti itu. Iya Mas, ini kayak seperti itu. Kemudian mengurangi, kalau yang monokrom biasanya mengurangi ini kode-kode tertentu seperti itu. Karena warna itu kadang membawa informasi seperti itu. Ada informasi yang boleh disampaikan, ada informasi yang cukup ini segini saja seperti itu. Nah, Mas D tadi di awal sebelum kita mulai syuting, saya kan sempat minta Mas D untuk gambar rekonstruksi atau reka dari satu kejadian kasus ya. Dan kebetulan kasusnya ini memang cukup menghebohkan sekarang ini. Tanpa menyebut nama, tempat dan kejadian,
Mas D bisa menjelaskan nggak hasil gambarnya itu apa dan ini siapa gitu. Terus juga namanya nggak usah disebut, bisa aja ini korban atau siapa gitu. Dan yang bisa ditangkap dari gambar tersebut apa, sambil monggo dikasih lihat gambarnya. Oke. Ya, gambarnya perempuan ya Mas D ya? Perempuan. Kemudian jadi bukan, prosesnya itu bukan ada sebuah peristiwa kemudian kita menginvestigasi, melacak, kemudian ikut meneliti, enggak. Ya. Tetapi ini experience, ini ya soal rasa ya. Ya, jadi soal rasa. mungkin kalau penjelasannya kurang ilmiah, apa ya? Itu ya, nggak apa-apa. Anggaplah ini aja experience yang saya rasakan secara pribadi. Jadi memang sisa-sisa energinya yang datang seperti itu, bukan saya yang ke sana, tapi memang datang seperti itu dalam kondisi yang kasihan sebenarnya, sedih. Dia sempet kayak kalau orang sedih nangis itu kan kayak pengen dikuatkan gitu ya, pengen ini megang tangan saya seperti itu, karena dia berusaha kuat seperti itu ketika dia datang. Nah kemudian ini salah satu ekspresi, karena nggak lama juga ya energi ini datang, kemudian dia pergi lagi. Ini salah satu ekspresi yang ketika ditanya, bener nggak sih saat ini udah dapat keadilan? Iya, saat ini sudah dapat keadilan seperti itu. Kok masih nangis? Gitu. Nah, dia ekspresinya itu menggeleng. Sebenarnya ini bukan nengok sini, cuma dia menggeleng seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Kalau dari apa ya, radiasi energi yang dipancarkan sama entitas ini gemetar kayak itu, tangannya gemetar. Saya agak nggak kuat ketika tadi menggambarkan seperti ini. Cuman karena ada dalam tanda kutip campur tangan sama entitas-entitas di sekitar sini yang mau menghampiri, kemudian mendomblengi, karena kalau dari beberapa cerita yang kami dapatkan pada saat penelusuran, korban pembunuhan itu bukan hanya pembunuhan, termasuk bunuh diri atau aborsi atau yang berkaitan dengan kematian tidak wajar, itu rawan untuk didomblengi entitas astral yang energinya negatif untuk di-create lebih menakutkan dari peristiwanya seperti itu. Karena ada campur tangan entitas-entitas, sudah saya merasa nggak enak seperti itu, kemudian ini kembali seperti itu. Oke, jadi pokoknya yang tadi rasa adanya sedih, dan saat ditanya apakah sudah dapat keadilan, dianya belum. Menggeleng dan menangis. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Mas D ya. Yeah. Ini monggo misalkan mau disimpan dulu, silakan. Cuman gini sih dok, mungkin kadang kenapa sih saya suka dapat visual-visual atau gambaran-gambaran yang berkaitan dengan kasus-kasus seperti itu. Itu bukan saya yang kemudian melulu minta seperti itu. Kadang ketika kita melintas atau lewat satu tempat itu pernah ada kejadian apa, ibaratnya kayak nyamber seperti itu. Oke. Ketika nyamber, itu pilihan ada di saya. Apakah saya terima atau tidak? Ketika saya terima, saya bisa membuat sketsanya seperti itu. Nah, kadang sketsanya ini nanti yang berbicara. Bisa jadi penjelasan itu datang dari orang yang lain, kayak gitu. Jadi saya pernah punya pengalaman seperti ini. Ini pengalaman metafisik murni ya. Jadi teman saya punya pengalaman spiritual. Dia kesadarannya itu jalan-jalan kembali ke beberapa waktu yang sudah silam, kemudian dia ketemu dengan salah satu entitas perempuan juga, Tionghoa seperti itu etnisnya.
Nah, dia kemudian nyamber ke saya. Jadi itu experience orang, kemudian nyamber ke saya yang bertugas menggambarkan. Oke. Jadi dia perannya ketemu energinya, saya yang kesabar menggambarkan. Kemudian beberapa hari berikutnya, gambar itu saya diskusikan dengan teman saya yang sama-sama dari ini etnis yang sama, Chinese juga. Dia punya nama Cina, marga Cina dan sebagainya. Nah, ternyata usut punya usut, ada tragedi yang dia bahasa tidak mendapatkan keadilan karena pada waktu itu konon ceritanya etnis itu juga sensitif seperti itu sampai ada kekerasan, ada tragedi pembunuhan dan sebagainya. Nah, sisa-sisa energi perempuan ini tidak percaya lagi dengan orang Indonesia, orang pribumi, orang Jawa, Sunda, dan sebagainya, seperti itu. Sehingga diajak komunikasi secara astral pun susah, alot. Nah, ketika ketemu dengan teman saya yang Chinese, dia ngomong dengan bahasa Mandarin seperti itu. Terjemahannya kurang lebih saya juga punya, marga Cina saya seperti kamu kenapa? Nah, ternyata saya cerita, energi itu dibantu untuk dinetralkan seperti itu, ditenangkan. Nah, dengan adanya 3 part dengan porsi masing-masing, si entitas ini akhirnya menemukan jalan kembalinya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ini berarti kita bicara soal peristiwa sejarah ya, Mas De. Mas De pernah nggak kayak diminta menggambar satu peristiwa sejarah, tapi itu tuh beda dengan yang kita ketahui gitu. Misalkan kita taunya di tempat ini ada kejadian seperti ini, ternyata waktu Mas De diminta gambar, kejadiannya nggak seperti itu loh. Gitu. Pernah nggak? Pernah, beberapa kali seperti itu. Ada contohnya nggak, Mas De? Misalkan sensitif, bisa monggo disamarkan nama dan tempatnya. Contohnya gini, saya menggambar candi seperti itu. Kemudian candi itu sedang dibangun. Pada masa itu, orang-orang zaman itu, kemudian lingkungan pada masa itu. Karena ada gunung dan gunungnya familiar, kita bisa mendeteksi ini di sekitaran Jogja, karena ada Gunung Merapi. Oh ya. Kalau nggak Jogja ya Magelang atau Boyolali atau sekitarnya, seperti itu. Kemudian saya coba cari referensi mana sih candi kayak gini, yang mirip banyak, tapi yang sama persis belum ketemu. Kemudian saya konfirmasi lewat metode retrokognisi, Mas, ini candinya itu belum ketemu. Jadi masih tertimbun seperti itu. Jadi Mas D itu mengakses satu bangunan yang itu belum ada ininya, belum terangkat seperti itu. Tapi candi itu katanya memang ada. Salah satu contoh seperti itu. Pernah nggak sih Mas D itu sampai nggak sanggup menggambar satu kejadian? Entah karena terlalu tragis atau gimana gitu? Ya, hampir setiap kejadian yang tragis itu sebenarnya saya nggak sanggup. Karena yang saya rasakan ketika kita menggambar entitas atau peristiwa, itu kan kayak kita download data dari dunia antah berantah seperti itu. Nah, data itu ada yang berupa visual, itu yang saya butuhkan. Cuman kadang membawa data-data lain berupa rasa. Rasanya gimana sih gambar ini, apakah sedih, senang, apa menyesal dan sebagainya. Nah, terus kalau itu tidak kita cut, nanti akan mendownload ceritanya, kisah-kisahnya seperti itu. Bahkan ada beberapa peristiwa sampai dapat nama seperti itu. Nah, kalau misalnya kita keterusan, itu pengaruhnya ikut ke download. Jadi ketika peristiwa itu tragis, kejam, itu pengaruhnya ikut ke download ke kita. Kita jadi, kalau misalnya kita menerima, ya kita bisa jadi sesuai dengan pengaruh itu. Kalau kita bentrok, kitanya yang sakit. Seperti itu. Pernah sampai betul-betul nggak sanggup gambar, udah saya nyerah nih, saya nggak bisa gambar gitu, pernah? Kalau boleh dikasih kisi-kisi, tragedinya apa waktu itu? Membunuh sesuatu yang tidak benar.
Aborsi. Oh, oke. Ya. Itu paling mual ketika saya flashback memorinya, hal yang dark itu kan banyak, Dok. Ya. Ada pembunuhan. Kalau kematian dalam perang itu sebenarnya malah nggak terlalu ini, karena kan memang itu sudah jadi risiko konsekuensi ketika berperang ya gugur seperti itu. Kalau pembunuhan, kemudian kecelakaan, kematian secara tragis itu lebih sedih lagi. Ada yang bisa sedih lagi itu suicide. Oh iya ya. Seperti itu. Ya. Nah, yang paling sedih buat saya adalah aborsi seperti itu. Ini nggak bisa berbuat apa-apa di. Kalau kejadian tadi kan kejadian yang paling menyedihkan, paling tragis sampai nggak bisa gambar. Kalau ya entah kejadian atau sosok paling unik yang Mas D pernah gambar apa, Mas? Banyak. Kadang lucu-lucu kayak gitu. Yang kira-kira orang loh kok kayak gini gitu, dikira misalkan sosoknya ini serem kok malah kayak gini. Oh iya. Jadi saya buka gambar nggak apa-apa ya? Oh ya, silakan. Bisa sih misalkan yang paling menakutkan lah gitu, mesti buat orang gitu. Yang buat orang tuh nakutin gitu, terus mesti gambar. Kalau ini nyebelin. Oh, ini satu entitas yang sebenarnya absurd. Saya nggak ngerti ini entitas apa, cuman dia itu nyebelin. Menyerang tidak, kayak menyakiti juga enggak, tapi ganggu seperti itu. Antara ini kan kalau mukanya iseng banget. Interpretasinya kalau rambut panjang itu kan gunting, tapi ada tali pocongnya seperti itu. Jadi nggak jelas lah seperti itu. Saya malah lihatnya tuh kayak orang iseng yang udah tahu kita nggak bisa ketawa, terus malah digangguin gitu. Oke. Ada lagi Mas D? Yang orang menakutkan tapi juga unik gitu, nggak biasa. Ya, ini ada satu lagi yang unik. Ini saya temukan ketika ngopi di salah satu kafe di Jogja, pas musim kemarau. Belum lama ini seperti itu. Dia sederhananya gini, dia salah satu entitas yang netral. Ternyata dia mendiami satu pohon bersama koloni-koloninya dan punya warna yang bermacam-macam. Jadi ini banyak, yang oranye tugasnya ngapain, yang biru tugasnya ngapain, ini ngapain dan sebagainya. Nah, dalam masa-masa kemarau kayak menyiratkan, ini kan ada daun kering ya, daun kering. Dia berusaha menjaga cadangan air, meskipun manusia sekarang sudah ada sumber air dari pump, dari tempat-tempat lain, setidaknya untuk makhluk-makhluk hidup selain manusia agar tetap bisa bertahan menjalani masa kemarau yang lumayan panjang seperti itu. Kemudian karena sempat ada komunikasi secara rasa, jadi mereka itu kayak lebih manusiawi dari manusia seperti itu. Saya tahu manusia itu ya kalau pakai air kayak gimana sih kelakuannya kayak gitu, dibikin ini kolam ini apa dan sebagainya seperti itu. Ya sudah, tapi ini makhluk hidup kan banyak, tidak hanya manusia. Kalau hewan mati, pohon mati, tumbuhan mati, kan manusia mati juga seperti itu. Yuk jaga bareng-bareng. Nah, suatu saat kalau sempat disiramlah tempat itu, karena di bawah itu katanya ada cadangan air. Tanda kutip. Jadi ketika menyiram itu kayak ya sebenarnya nggak jadi ritual apa-apa, tapi kayak yang disiram itu yang saya rasakan ya sebenarnya kesadaran kita sendiri. Oh ternyata kita hidup untuk itu merawat gitu ya. tidak hanya sendiri itu. Makhluk yang lain itu sebenarnya kita bergantung terhadap mereka, bukan mereka yang bergantung terhadap manusia kayak gitu. Jadi ada timbal balik gitu Mas ya.
Jadi sebenarnya mereka ngajarin kita buat ya juga ngasih juga ke alam Nah, gitu. Kita kan dapat air gitu, kita rawat lah gitu ya. Saya sebagai manusia seperti tawar-tawar. Gitu. Ya. Mas D, Ya. ini kan salah satu gambarnya Mas D dulu. Saya pernah lihat ada tentang tumbal dari satu proyek gitu. Waktu Mas D menunjukkan gambar itu, ada nggak orang yang nggak suka gitu? Terus mungkin protes, marah, atau mungkin ngancam Mas D gitu karena ini jangan diomongin seperti ini, nanti malah membawa nama buruk gitu. Karena kita hati-hati ya seperti itu. Ketika kita menggambarkan satu peristiwa atau satu entitas yang terkait dengan, kalau tumbal proyek kan berarti bangunan seperti itu ya. Ya kita nggak sebut ini di mana, kemudian ini memang ditumbalkan oleh siapa dan sebagainya. Itu memang kita tidak sebutkan. Jadi kita sendiri juga tidak bisa mengklaim apa yang kita lihat dan rasakan itu benar. Karena itu kan tidak ada parameter yang bisa membuktikan itu. Jadi ya hanya sebatas dari rasa yang saya alami seperti itu, saya konversi ke dalam gambar 2 dimensi. Ini menyiratkan dia menjadi korban salah satu pembangunan apa seperti itu. Ini masih aman ya Mas D ya? Doakan saya. Pernah nggak ada kejadian aneh yang paling Mas D ingat pada saat sedang menggambar ya yang tak biasa itu tadi? Nah, banyak sih. Saya coba callback salah satunya. Oh iya. Jadi dulu saya pernah cukup aktif berkarya di salah satu galeri di Jogja. Itu kan punya kayak kursi sofa. Oh ya. Sofa etnik, kayak kayu-kayu gitu. Kemudian ada kayak kasurnya. Nah, saya seneng banget di situ seperti itu. Kalau rebahan di situ kayaknya relax, kayak dikasih obat bius. Tahu-tahu wah nyaman tidur seperti itu. Nah, usut punya usut karena sudah berkali-kali ke situ, ada yang notif seperti itu. Mas, ada sosoknya di situ. Sosoknya kayak gimana? Jadi kalau digambar itu kayak jelly. Yang di atas kasur itu ada kasur lagi berbentuk jelly. Tapi itu entitas astral. Ketika ada orang duduk atau rebahan di situ, kayak energinya itu diserap seperti itu. Energi kehidupan manusia itu diserap seperti itu, sehingga kayak ibarat kita stress release, beban-bebannya disedot itu kan kayaknya rasanya rileks dan sebagainya. Tapi lama-lama ya jadi ngantuan kayak itu, nggak produktif ternyata gitu. Nah, saya nggak menyangka masa ada sih sosok seperti itu. Nah, ternyata ketika orang lain yang melakukan hal yang sama di tempat itu, ya sama aja kayak gitu. Kena ini juga, genjutsu. Nah, jadi ini buat teman-teman juga ya, apalagi kaum rebahan yang sekali duduk malas berdiri, atau misalkan setiap akhir minggu itu tiduran terus bawaannya, coba dicek jangan-jangan di tempat tidur atau sofanya ada jadi itu tadi yang bikin nyaman. Nah, tapi setelah itu setelah Mas D tiduran di situ, bangun-bangun terasa kayak wah energinya kayak di-recharge gitu. Enggak juga sih. Malah energinya keserap seperti itu. Tapi untuk kaum insomnia mungkin cocok gitu ya. Oh, bisa ya. Wah, sebenarnya bisa jadi obat insomnia gitu misalkan. Nanti bisa kerja sama. Mas D, ada nggak satu hal atau makhluk yang Mas D tuh takut sampai ngerasa ini pantang kalau saya gambar? Ada. Sosok apa itu Mas D, kalau boleh dijelaskan? Entitas astral yang kemudian ada campur tangan manusia di situ, kemudian entitas itu jadi negatif, tapi powernya besar. Kalau udah negatif, powernya besar kan, ya kuadrat seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena kadang manusia itu punya kecenderungan memanfaatkan hal-hal yang instan untuk apa yang dia inginkan seperti itu. Nah, ada yang
dengan ya gampangnya kayak pesugihan yang mengharuskan adanya tumbal seperti itu. Terus menyakiti manusia dengan cara metafisik dengan mempergunakan entitas seperti itu, entah mengirim ini itu dan sebagainya sehingga orangnya celaka, sampai ke aktivitas pemujaan yang menyimpang seperti itu. Seakan dia memuja entitas apa yang dipercaya powernya besar dan sebagainya, tapi secara esensi yaitu sebenarnya memuja nafsunya sendiri seperti itu. Tapi yang menjadi besar kan akumulasi dari nafsu jahat, kemudian akumulasi dari setiap orang yang melakukan dalam tanda kutip pemujaan itu, entah ritualnya bagaimana, caranya seperti apa, itu jadi akumulasi pusaran energi yang bisa membentuk visual. Jadi manifestasinya itu ya mengerikan, kemudian energinya gede. Gitu. Wah, kok dari ceritanya Mas D ini sebenarnya lebih menakutkan manusia ya. Kayak tadi kan yang sosoknya tadi kan cuman dia menjaga keseimbangan alam. Gitu. Paling yang tadi agak nengok itu palingnya iseng gitu ya. Tapi manusia tuh bisa bikin sampai Mas D nggak berani untuk menggambar gitu ya tadi ya, saking ngerinya. Nah, kalau tempat atau mungkin sosok yang Mas D pengen banget gambar, tapi sampai sekarang belum kesampaian, ada nggak? Ada sih. Saya sebenarnya punya keinginan melukiskan ulang suasana peradaban-peradaban masa lalu di Nusantara pada era kejayaannya. Seperti itu kan, hari ini kita melihat negeri ini ya, kondisinya ya kita tahu sendiri seperti apa, seperti itu. Kedamaian tidak ada, kesejahteraan juga sangat memprihatinkan. Tetapi konon ada masa di mana negeri ini sangat, ya orang Jawa bilang gemah ripah roh jinawi, toto titi tentrem, kertoharjo dan sebagainya. Tapi itu hanya tinggal peninggalan-peninggalan arkeologis seperti itu. Sehingga andaikan suatu saat saya diizinkan untuk bisa menggambarkan ulang dan mengakses memorinya, saya akan sangat bersyukur. Itu bisa jadi sesuatu hal yang bisa saya bagikan, tidak hanya secara nilai seni, tetapi juga ada pesan-pesan kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan suatu saat kesampaian ya Mas D. Karena kalau saya lihat di Mas D, karya-karyanya Mas D ini itu ya benar-benar satu karya seni gitu. Apalagi walaupun kayak gini tadi ya kelihatan sedih, tapi kan bagus banget di detail gambarnya. Mas D pernah kepikiran nggak untuk buat pameran? Pengen banget Pak sebenarnya. Menunggu sponsor dan mungkin teman-teman juga pengen lihat ini loh, apa pameran lukisannya Mas D, kumpulannya. Mudah-mudahan satu saat ya Mas D. Iya. Yang jarang sih Mbak yang ya pameran seni rupa sekarang juga banyak, tapi yang ada hal-hal seperti itunya kan jarang. Itu mungkin jadi satu kesempatan untuk mengenalkan seperti itu. Kayak gitu. Iya, karena saya ngeliatnya nih ya, tadi gambar-gambar tadi malah mirip ini Spirit Away. Ini gaunasi ini. Jadi kayak ngeliat gambar-gambarnya Ghibli, ada makhluk-makhluk yang unik gitu. Mudah-mudahan suatu saat nanti bener bisa bikin pameran ya Mas D ya. Terakhir nih Mas D, misalkan ada satu pertanyaan yang Mas D mau tanyakan ke saya, gantian. Apa itu Mas D, silakan. Kalau satu nggak ada dong. Ya. Tapi banyak. Oh iya. Jadi salah satu dulu. Ya, salah satu. Apa ya? Jadi kadang saya itu suka dapat gambaran visual, kemudian saya gambar. Saya gambarnya kan mengalir. Tidak tahu ini apa, ini ornamen apa, ini tanda apa, kemudian ini kok warna merah kenapa, ada luka-luka kenapa dan sebagainya. Saya hanya mengalir sampai ketika gambar itu jadi ya sudah, itu berhenti sendiri kayak datanya, download datanya. Nah, kadang yang bisa menceritakan itu malah orang lain. Seperti saya gambar, mau cerita, atau saya gambar nanti tahu-tahu ketika diupload dari netizen itu ada yang ini, ada yang cerita, oh Mas ini yang saya rasakan seperti ini, seperti itu. Oh iya juga seperti itu. Nah mungkin
Kalau Dokter Stefani kan terbiasa untuk ini ya, forensik, melihat Ya. apa namanya, kondisi organ-organ seperti itu. Nah, saya jadi membayangkan, bisa nggak ya kalau gambar-gambar saya yang potongan-potongan apa itu, jeruan-jeruan, kemudian orang yang meninggal karena ini itu dikurasi seperti itu Oh, oleh seorang dokter forensik. Siapa tahu ini kan seperti kalau itu. saya mungkin lebih ke ini ya, ngelihat dari pola lukanya Oh, nih, iya. mungkin dari pola apa darahnya, Oh. aliran darahnya apa gimana, Oh. luka-lukanya. Tapi lagi-lagi kan terbatas karena Iya. saya dari gambar. Iya. Apa mau dicoba? Boleh. Ya, beberapa Tapi gambar. nah, teman-teman, ini gambar yang dipilih Mas D Iya. untuk saya analisa ya. Ini saya dari segi forensik ya. Dan ini juga akurasinya terbatas karena saya cuma lihat dari gambar. Nah, kok yang saya lihat di sini sih ya, ini lukanya kok dari pola darahnya ini, entah lukanya dari atas sini, tapi ini kan nggak kelihatan ya. Iya, di depan nggak kelihatan ya. Nggak gitu kelihatan. Terus entah dari belakang kepala bisa ya, karena kan udah depannya nggak ada apa-apa. Terus kok ini lehernya agak ketekuknya agak nggak wajar ya, agak begini gitu. Nah, misalkan kalau saya bandingin sama kasus-kasus sebelumnya, biasanya sih, misalkan saya dapat kasus ini, biasanya pada kasus penganiayaan. Ya, terus ya kurang lebih seperti itu sih Mas D. Ini kayaknya sih karena lukanya entah di belakang sini atau di kepala, dan saking banyaknya ini karena bagian kepala sama leher itu pembuluh darahnya paling banyak, gitu. Lumayan banyak juga. Nah, itu kira-kira yang bisa saya dapat. Kira-kira yang menganiaya 1 orang kah, 2 orang kah, bisa nggak diperkirakan? Kalau jumlah orangnya sih nggak bisa, cuman kalau ini luka-lukanya ada di beberapa sudut gini, bisa lebih dari 1 orang sih. Karena ya itu tadi, luka-lukanya kok di berbagai sisi gitu. Oke. Saya izin menceritakan story yang pernah saya dengar. Jadi saya nggak tahu ya kok bisa pas ya. Jadi memang ini satu residual energi dari peristiwa pengeroyokan. Ini ada di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah yang sudah terbengkalai. Kemudian ini kasusnya kayak dituduh mencuri sepeda. Pada waktu itu di dekat-dekat sawah, kemudian dikeroyok seperti itu. Ada luka itu benar dok di sini, dipukul pakai besi, kalau nggak salah linggis seperti itu. Jadi sini memang berlubang di balik di kepala bagian belakang seperti itu. Nah, ini adalah gambaran kondisi terakhirnya ketika dia meninggal seperti itu. Iya. Mantap. Maksudnya juga gambar lumayan detail ini, ada patah kelihatan hidungnya patah, kelihatan lehernya ini kok asimetris kanan kiri gitu. Ini saya nggak sengaja loh, maksudnya nggak dengan sengaja tak pletotin atau tak ini yang diginiin, ya cuma mengalir saja gitu. Ternyata kok itu terbaca oleh orang lain. Mantap ini. Nah, tapi saya katakan dari pola lukanya aja Mas D. Oke. Thank you, dokter. Oke, Mas D. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Saya juga dapat banyak banget cerita yang seru. Nah, ini sebelum kita akhiri obrolan kita ini, ada nggak yang Mas D mau sampaikan ke saya? Sebelumnya saya bersyukur ketemu Dokter Stefani hari ini. Memang ini pertama kalinya saya ketemu seperti itu. Memang kita pernah ini ya kerja sama KTJ ya. Cuma saya pribadi sama dokter kan baru ini. Kadang ketika saya ketemu dengan orang baru, seakan-akan orang ini tidak baru. Gimana ya bahasanya? Seakan-akan kok kayak familiar dan sebagainya. Nah, itu biasanya disertai dengan sesuatu yang menyambar-nyambar energi yang yang kalau saya visualkan itu seperti di belakangnya itu melihat sesuatu yang lain seperti itu, yang familiar. Okay. Nah,
tadi sempat saya gambarkan. Oh ya. Duduk. Aku kan imajinatif ya orangnya. Oh, iya. Jadi mungkin gambaran-gambaran ini tuh apa ya? Tidak semuanya berasal dari zaman ini. Oke. Oh ini. Ini ada dua sosok entitas yang tadi saya sempat rasakan ikut hadir ketika saya ketemu sama Dr. Stefani seperti itu. Oh, oke. Ya. Bisa dijelasin nggak Mas di sekilas tentang ya beliau ini siapa? Kalau dari visualnya sendiri, kira-kira ini yang dirasakan gimana? Apakah serem, apakah menakutkan atau gimana? Enggak sih, yang saya lihat kalau yang beliau laki-laki ini ya kayak tenang, nggak tahu ya kok dari pakaiannya kayak mungkin pemuka agama atau yang biasa mimpin ibadah. Terus yang satu lagi yang ibu ini, mbah ini, ya lebih ke itu sih, lebih ke sosok nenek yang ngayomi, yang melindungi cucu-cucunya gitu sih. Jadi yang ini yang tadi sebenarnya nggak terlalu lama sih saya akses datanya. Bapak ini seperti seorang yang kayak pegiat spiritual pada waktu itu, era-era ini bukan dari India, Pak. Walaupun bentuknya kayak gini, ini Nusantara. Iya, kayak mukanya sih kayak muka orang di sini. Walaupun tampilannya kayak orang-orang Hindu di India seperti itu. Memang ini di dahinya ada tanda ini, tanda apa seperti itu, ada warnanya, kemudian adem. Ketika saya menggambar kayak ada angin dingin yang lewat seperti itu, kemudian lebih menyiratkan ini tentang guiding, memaknai hidup spiritual dan sebagainya. Bukan berarti ketika ada gambar ini berarti saya yang mendampingi ini kemudian saya harus jadi spiritualis, enggak seperti itu. Hanya saja biasanya ada energi-energi yang identik dari seseorang yang pernah ada di masa lalu. Kan energi itu nggak bisa hilang. Ya, energi itu kekal sisa itu. Sesuatu yang identik biasanya kan tarik-menarik seperti itu. Nah, ada yang tertarik ke sini. Kemudian kalau si mbah yang ini lebih baru, tetapi sifatnya protektif, ditandai dengan dia membawa tongkat seperti itu. Oke. Ya, luar biasa, Mas D. Oke, Mas D. Ya, sebagai seorang dokter, ya saya kan harus berpikir logis. Ya, dan semua keputusan yang saya ambil sebagai seorang dokter harus berdasarkan scientific, ya, data ilmiah. Dan harus juga mengacu pada ilmu yang saya pelajari. Ya, tapi ya sebagai manusia, saya menghargai dan juga ya menghargai segala bentuk kehidupan, baik yang bisa dijelaskan secara sains maupun yang tidak atau belum. Jadi ya atas nama kemanusiaan dan persahabatan, saya mengucapkan terima kasih buat Mas D udah hadir di podcast saya, di channel saya, dan juga sharing cerita ke teman-teman. Dan juga terima kasih nih atas karya-karyanya Mas D. Dan ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, saya juga sangat senang, sangat bersyukur ini ketemu ketemu seorang dokter yang memang background-nya saintifik banget, tetapi terbuka untuk mengobrolkan hal-hal yang mungkin hari ini belum terjelaskan oleh sains yang ada seperti itu. Kan kita hidup di Nusantara, di Jawa, ya budaya kita kayak gitu semua, seperti itu. Ya. Sehingga semuanya saya rasa punya nilai di porsinya masing-masing. Ya. Oke teman-teman, ya itu tadi obrolan saya dengan Mas D. Mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran yang berharga dari obrolan ini. Ya nanti mudah-mudahan Mas D nanti kita ngobrol lagi dengan topik yang lebih seru lagi ya, suatu saat nanti. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Rahayu. Rahayu.